Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada pada masa pandemi Corona. Jadi di bulan Ramadan ini kita harus tarawih di rumah masing-masing. Tarawih itu bisa sendiri-sendiri, bisa juga berjamaah. Nah, untuk itulah maka saya yang biasanya tarawih di masjid sekarang harus tarawih di rumah dan menjadi imam dan harus memberikan ceramah. Ya tidak harus sebenarnya, tetapi keinginan saya sendiri. Jadi setiap sholat isya akan memberikan ceramah tarawih. Nah, kali ini topik kita itu adalah tentang sholat tarawih itu sendiri. Bagaimanakah dan apakah sholat tarawih itu dan bagaimana cara menjalankannya. Karena kenapa ini harus diulang? Karena bisa jadi Anda biasanya datang ke masjid, imamnya diri, Anda ikut berdiri, imamnya duduk, Anda ikut berduduk, apalah nggak tahu tiba-tiba udah selesai, begitu ya. Itu kebanyakan orang. Sehingga sekarang Anda harus sholat sendiri, maka Anda harus tahu apa itu sholat tarawih. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jadi sholat tarawih itu disebut dengan qiyamu Ramadan atau sholat tarawih. Ialah sholat sunat malam pada bulan Ramadan. Jadi kalau Anda mengerjakan sholat sunat malam pada bulan Ramadan itu disebut dengan qiyamu Ramadan. Adapun waktunya ialah sesudah salat isya hingga fajar atau sebelum waktu subuh. Jadi boleh jam 1 malam, boleh jam 2 malam. Tetapi kebanyakan kita di Indonesia itu tata pelaksanaannya adalah sholat isya dulu, kemudian ada ceramah, setelah ceramah kemudian dilanjutkan oleh sholat tarawih. Nah, waktunya ini berdasarkan hadis riwayat Muslim yang artinya dari Aisyah radhiyallahu an, istri Nabi Muhammad, diriwayatkan bahwa Rasulullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berkata adalah Aisyah ini ternyata ya. Aisyah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan sholat malam pada waktu antara selesai sholat isya yang disebut dengan atamah hingga fajar sebanyak 11 rakaat. Jadi kita tahunya ada 11 rakaat salat tarawih ini dari hadis ini riwayat Muslim. Kemudian pelaksanaan salat tarawih itu sebaiknya dikerjakan sendiri, dikerjakan secara berjamaah Pak sendiri. Baik di masjid, mushola ataupun di rumah, dan dapat pula dikerjakan sendiri. Sendiri juga boleh, berjamaah juga boleh, tetapi sebaiknya dikerjakan berjamaah. Nah, di masa pandemi corona ini kita harus mengerjakannya di rumah masing-masing ya. Sekarang masjid sepi karena nggak boleh masuk memang karena takut penularan COVID-19, coronavirus disease 19. Nah, kita harus sholat di rumah masing-masing. Bagi kepala keluarga yang belum tahu nih sholat tarawih itu seperti apa, ini simak ya berikutnya. Hadisnya adalah demikian dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam salat di masjid. Lalu salatnya berjamaah sejumlah orang. Jadi Rasulullah salat di masjid, kemudian salatlah berjamaah sejumlah orang. Kemudian orang satu kabilah dalam jumlah besar juga ikut sholat, dan berikutnya lagi sehingga jumlahnya semakin banyak. Pada malam ketiga atau keempat, para jamaah telah berkumpul, namun Rasulullah SAW tidak keluar dari masjid menemui mereka. Ketika pagi tiba, beliau berkata, "Aku sungguh telah melihat apa yang kalian lakukan, yaitu sholat tarawih berjamaah. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian, kecuali sesungguhnya aku takut kalian menganggap sholat itu diwajibkan atas kalian." Komentar Aisyah, hal itu terjadi di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi
Nabi Muhammad itu mengerjakannya selama sebulan itu cuma 3 kali, tetapi kita, kebiasaan kita mengerjakannya setiap malam di bulan Ramadan dilaksanakan di masjid. Nabi Rasulullah itu 3 kali yang di masjid, tetapi selebihnya dikerjakan di rumah. Apabila dikerjakan berjamaah, maka harus diatur dengan baik dan teratur sehingga menimbulkan rasa khusyuk dan tenang serta khidmat. Kalau ada laki-laki dan perempuan, tentunya anak laki-laki di depan dan perempuan di belakang, anak-anak di belakang. Nah, ini masalah susunan saf ini dari hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu an diriwayatkan bahwa ia berkata, saya sendiri sholat di rumah saya bersama anak yatim di belakang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ibuku Ummu Sulaim di belakang kami. Jadi kalau ada ibu-ibu itu di belakangnya anak laki-laki. Nah, mengenai jumlah rakaatnya, berapa sih banyaknya jumlah rakaatnya sholat tarawih itu? Sholat tarawih dikerjakan antara lain dengan cara 4 rakaat, kemudian dilanjutkan 4 rakaat tanpa tasyahud awal. Jadi 4 rakaat tanpa tasyahud awal. Jadi 4 rakaatnya 2 kali dan 2 kali itu tanpa tasyahud awal, kemudian diikuti dengan 3 rakaat salat witir tanpa tasyahud awal juga. Jadi tasyahud itu tahiyat ya, jadi nggak perlu tahiyat awal. Jadi langsung berdiri aja gitu di rakaat kedua. Sebagaimana dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad sebagai berikut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah diriwayatkan bahwa ketika ia ditanya mengenai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, Aisyah menjawab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan salat sunat di bulan Ramadan dan bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat dan jangan engkau tanyakan bagaimana bagus dan indahnya. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat dan jangan kamu tanyakan bagaimana indah dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Itu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, adapun versi yang lain yaitu mengerjakan sholat tarawih itu dengan rakaatnya 2 tetapi tetap 11 ya. Jadi 2 rakaat sebanyak 5 kali, 10 ditambah 1 rakaat witir. Jadi witirnya bukan 3 tapi 2 dan 1. Nah, ini berdasarkan pada hadis riwayat Muslim yaitu dari Zaid bin Khalid Al-Zuhani. Ia berkata, benar-benar aku akan mengamati Rasulullah SAW pada malam ini. Beliau salat 2 rakaat. Lalu beliau sholat 2 rakaat panjang-panjang keduanya, kemudian sholat 2 rakaat dan yang kurang panjang dan sholat sebelumnya. Lalu beliau sholat lagi 2 rakaat yang kurang lagi dan sholat sebelumnya, kemudian sholat 2 rakaat yang kurang lagi dari sholat sebelumnya. Jadi seolah-olah sholatnya ini makin lama makin pendek gitu waktunya. Lalu beliau sholat lagi 2 rakaat yang kurang lagi dari sholat sebelumnya, kemudian sholat 2 rakaat yang kurang lagi dari sebelumnya, dan beliau melakukan witir 1 rakaat. Demikianlah sholat 13 rakaat. Sebelum mengerjakan sholat itu biasanya kita juga melakukan sholat iftitah ya. Tetapi sholat iftitah ini sifatnya sunat, jadi boleh dilakukan boleh tidak. Monggo, biasanya kalau di masjid-masjid itu sholat iftitah ini tidak berjamaah karena nanti tercampur dengan sholat tarawih. Jadi biasanya diberitahukan ini harus sholat iftitah dulu, silahkan bagi yang mau sholat iftitah gitu ya. Kemudian bacaan sholat witir ini sebenarnya kalau sholat witir 3 rakaat, tetapi ada hadis yang mengatakan bahwa bacaan di 3 sholat witir itu yang rakaat pertama adalah membaca surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la itu adalah rakaat yang pertama, kemudian pada rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun,
dan pada rakaat yang ketiga membaca surat Al-Ikhlas. Dan hadis Nabi-nya adalah sebagai berikut. Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata bahwa Nabi SAW, Nabiullah SAW, Nabi Muhammad pada salat witir pada rakaat yang pertama selalu membaca Sabbihis marabbikal a'la, pada rakaat yang kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang ketiga membaca Qul huwallahu ahad. Hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Setelah selesai 3 rakaat salat witir, maka disunatkan membaca doa Subhanal Malikil Quddus, artinya membahas suci Allah yang maha merajai dan yang maha bersih. Dibaca 3 kali, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Kemudian dengan suara nyaring dan panjang pada bacaan yang ketiga lalu membaca. Setelah yang ketiga maka Rabbul Malaikati Warruh, yang menguasai para malaikat dan ruh. Ruh itu maksudnya adalah Jibril. Jadi itu adalah doa-doanya ya. Doanya itu berdasarkan dari hadis ya, dari Ubay ibnu Ka'ab yang kata bahwa adalah Rasulullah SAW membaca Subhanal Malikil Quddus, Maha Suci Allah yang maha merajai yang maha bersih. Dan dari Ubay ibnu Ka'ab juga berkata adalah Rasulullah SAW melakukan witir dan membaca Sabbih isma rabbikal a'la, Qul kafirun, kemudian Subhanal Malik, kemudian Qul huwallahu ahad, dan apabila selesai ya salam, ia membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali dan menyaringkan suaranya dengan yang ketiga serta mengucapkan Rabbil Malaikati Warruh. Jadi itu adalah rukun sholat taraweh atau cara-cara atau tuntunan sholat taraweh. Mengenai ceramahnya sendiri nggak apa-apa. Ini karena kebiasaan di Indonesia adanya adalah ceramah setelah sholat isya atau sebelum sholat tarawih. Ya bagus manfaatnya karena jamaah bisa nambah ilmunya. Maka karena saya ceramah di rumah, yang mendengarkan adalah anak-anak dan tentunya para netizen semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.